apakah ada bid'ah hasanah? Jawaban saya, apa kurang yakin dengan perkataan Nabi kullu bid'atin dolalah? Apa kurang jelas? Jadi Nabi mengatakan di dalam hadis bahwa fa inna kulla bid'atin dolalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu dolalah. Nabi tidak mengatakan illa, kecuali. Jadi Nabi tidak memberikan pengecualian. Karena Nabi tidak memberikan pengecualian, maka bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Tentu saja bid'ah yang dimaksud sesuai dalam hadis Nabi. Yang pertama adalah harus perkara yang baru. Kalau bukan perkara yang baru, maka bukan bid'ah. Baru saja tidak cukup, harus fi amrina hadza, dalam urusan agama. Kalau baru bukan urusan agama, maka dia bukan bid'ah. Handphone bukan urusan agama itu. AC bukan urusan agama. Mobil itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia silahkan berkreasi, silahkan buat yang baru-baru, silahkan riset, silahkan kreatif. Yang ketiga, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya. Kalau baru tapi ada dalilnya, boleh. Contohnya apa? Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ketika Nabi masih hidup tidak ada, tapi Nabi memberikan rekomendasi. Apa itu yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin? Meskipun khulafaur rasyidin itu mengerjakan sesudah Nabi wafat, tapi karena ada persetujuan dari Nabi, yang dikerjakan khulafaur rasyidin bukan bid'ah. Demikian pula yang dikerjakan oleh para sahabat atas sepengetahuan Nabi, maka itu juga bukan bid'ah. Itu namanya takriri, persetujuan Nabi. Ketika Bilal sholat sebagaimana dalam hadis tadi, itu disetujui oleh Nabi. Dan prakteknya tidak setiap yang dikerjakan sahabat itu disetujui Nabi. Seperti kasusnya Muawiyah yang mengucap yarhamukallah pada saat sholat, ditegur oleh Nabi. Saat Rifa'ah mengucap alhamdulillah saat sholat ketika bersin, disetujui oleh Nabi. Jadi ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Maka di zaman Nabi begitu. Nah, kalau sekarang kita mau buat perkara yang baru, siapa yang mau ngasih persetujuan sementara Nabi sudah wafat? Nah, maka ketika seseorang melakukan satu perkara baru di dalam agama, dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah, maka itu namanya bid'ah. Ini pribun? Ya, itu kan terjadi di Khulafaur Rasyidin. Ada yang mengklaim hasanah. Iya. Jadi memang untuk kasus Al-Quran itu sudah jelas, di dalam Al-Quran juga disebut dzalikal kitabu, itu adalah kitab. Dalil ini, masuk kitab tidak ditulis? Ya, ada dalilnya. Sehingga ketika ada dalilnya, maka itu bukan bid'ah. Ada dalilnya, dzalikal kitabu, tilka ayatul kitab. Ada banyak kata-kata kitab bahwa Al-Quran itu adalah kitab. Berarti dalil Al-Quran itu kitab. Masa kitab ada di pelepah kurma, ada di kulit, ada di tulang. Nah, jadi memang betul di zaman Nabi itu ada sebagian yang menuliskan tapi belum dibukukan, baru dibukukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Maka pembukuan itu juga tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena sudah disetujui oleh Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan segala macam cara yang terkait dengan
teknologi atau sarana prasarana yang dapat memudahkan kita untuk beribadah itu bukan termasuk bid'ah, karena tidak mengubah inti ibadah. Tidak mengubah inti ibadah. Ketika kita adzan pakai mikrofon, apa inti ibadahnya berubah? Tidak. Ketika kita naik pesawat untuk pergi haji, apakah inti ibadahnya berubah? Tidak. Itu adalah sarana prasarana. Sehingga sarana prasarana atau metodologi apa saja yang memudahkan kita untuk beribadah itu namanya wasilah, dia bukan termasuk bid'ah. Maka kita boleh menggunakan wasilah, baik itu wasilahnya ilmu seperti ilmu alat, ilmu tajwid, itu adalah wasilah, dia bukan inti ibadah. Sehingga kita bisa menggunakan wasilah untuk menuju inti ibadah, dan itu bukan bid'ah. Bid'ah itu dalam hal tadi keyakinan, akidah, ibadah. Dalam masalah muamalah tidak. Kalau dalam pengertian di Muhammadiyah istilahnya adalah min umurit ta'abbudi. Jadi bid'ah itu adalah min umurit ta'abbudi, dalam urusan-urusan ibadah. Adapun min ghairi umuri ta'abbudi, selain dalam urusan ibadah, itu tidak ada bid'ah. Dan kalau untuk memudahkan itu tidak masuk bid'ah. Contohnya tadi identifikasi nama, sholat dikasih nama tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah ngasih nama, tapi itu bukan bid'ah, itu namanya istiqra', itu dianalisis. Oh, dikasih nama tahiyatul masjid. Atau kalau di Muhammadiyah ada sholat tadi 2 rakaat ringan sebelum tarawih, nah dikasih nama iftitah, itu namanya analisis saja. Sebagaimana sholat ba'diyah qobliyah, Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah ba'diyah, sholatlah qobliyah. Yang ngasih nama siapa? Ulama. Itu istiqra'. Demikian pula rukun sholat ada 13 misalnya, maka siapa yang menjelaskan 13 tadi? Ya ulama. Nabi tidak pernah mengatakan rukun sholat ada 13. Nabi juga tidak pernah mengatakan syarat wajib sholat ada 5. Nabi tidak pernah menyebut rukun wudhu ada 6. Menurut mazhab Syafi'i 6 ya. Rukun wudhu ada 4. Menurut mazhab Hanafi ada 4. Rukun wudhu ada 7. Menurut mazhab Maliki ada 7. Nabi tidak pernah mengatakan begitu, tapi itu semua dianalisis oleh para ulama agar memudahkan kita di dalam beribadah. Ini namanya istiqra', itu tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Wallahu alam bishawab. Tadi juga disebutkan nyangkut bid'ah. Kalau sampai belajar ulumul hadis, Said Muhammad menulis dalam kitab Abwabul Farad, kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu, ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam, karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Terus Said Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Quran alaika fil jannah, ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marai sapa, ora tak warai kok kreasi dhewe. Fantal musyarri'. Nabi ternyata mengiyakan.
Bid'ah ngeten sampean tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan nopo syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bilang. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak itidal ngafat nono, misalnya Robbana walakal hamdu terus milu samawati mil ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya ada begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadil kalimah. Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah nggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat sania ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngeroh Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li'anha sifatullah fa'uhibbu an akra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, oh malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Nabi mewajibkan zakat neng tamer. Mau kamus paling goblok maknane tamer ini kurma. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Cuka-cuka kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mah. Kula biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafatkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam
melafatkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam mazhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Nah cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim yang orang masalah lah sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super, sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah kemudian nasib kita agak sial, malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi gak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi ra tau maca la ilaha illallah, aneh gak kalimat ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Termasuk provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Model ini kan angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja, kalau saya biasa aja. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah, pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari, sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Jadi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca, seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan, sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka, atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri, bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarroqa huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi, itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri.
Kebayang nggak kamu memisahkan Mbah Dowi dari santrinya berdasar dawuh Mbah Dowi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, artinya dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh nabi sendiri. Kebayang nggak nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati. Karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat. Semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Ya ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhwas, gak menangi Habib Zain. Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya nggak ada di Indonesia. Misalnya nggak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia